Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Junastri dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 6B. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan materi untuk mata kuliah perekonomian internasional dari 6 tema yang telah saya pelajari sebagai salah satu pemenuhan tugas akhir pada mata kuliah perekonomian internasional. Nah, langsung saja untuk tema pertama yaitu ekspor dan impor termasuk dumping, proteksi, dan tarif. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Atau kegiatan ini biasa kita sebut dengan ekspor dan impor. Ada beberapa kebijakan dalam perdagangan internasional, di antaranya yaitu dumping. Dumping adalah kebijakan pemerintah untuk menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih rendah dibanding dalam negeri, atau bahkan di bawah biaya produksi. Kebijakan dumping dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama menguntungkan konsumen mereka. Namun, negara pengimpor kadang mempunyai industri yang sejenis, sehingga persaingan dari luar negeri ini dapat mendorong pemerintah negara pengimpor memberlakukan kebijakan anti-dumping. Yang kedua yaitu kebijakan proteksi. Kebijakan ini adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh dengan persaingan barang-barang impor. Tujuan kebijakan proteksi adalah untuk memaksimalkan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja, memelihara tradisi nasional, menghindari risiko yang mungkin timbul jika menggantungkan pada satu komoditi andalan dan menjadi penjagaan stabilitas nasional. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan dalam kebijakan proteksi yaitu tarif. Tarif dan bea masuk. Tarif adalah suatu pembatasan atas barang-barang yang melintas daerah pabean atau custom area. Selanjutnya untuk tema kedua yaitu kebijakan bilateral. Hubungan bilateral dalam bahasa Inggris yaitu bilateral relation adalah jenis hubungan yang melibatkan dua pihak. Biasanya digunakan menyebut hubungan yang melibatkan hanya dua negara, khususnya hubungan politik, budaya, dan ekonomi. Kebanyakan hubungan internasional dilakukan secara bilateral, misalnya perjanjian politik ekonomi, pertukaran tumpang, dan kunjungan antar negara. Hubungan bilateral juga berlaku untuk negara yang bekerja sama dengan sebuah organisasi besar dunia dalam berbagai bidang. Contoh hubungan bilateral yaitu antara Indonesia dan Malaysia dalam bidang ekonomi yang dapat membantu Indonesia dalam mengatasi pengangguran. Selanjutnya untuk tema yang ketiga, yaitu mengenai geopolitik. Geopolitik dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografis sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara bersangkutan. Secara khusus, geopolitik adalah metode analisis kebijakan luar negeri yang berusaha untuk memahami, memprediksikan, menjelaskan perilaku politik internasional dalam variabel geografis. Variabel geografis umumnya mengarah ke negara atau lokasi geografis negara yang bersangkutan, ukuran negara yang terlibat, iklim di daerah di mana negara itu, sumber daya alam, perkembangan teknologi, topografi, dan demografi. Contoh geopolitik di Indonesia yaitu Kepulauan Natuna, yang dimana saat itu Cina mengklaim Kepulauan Natuna
dengan membuat peta baru bahwa Kepulauan Natuna masuk dalam Laut Cina Selatan. Padahal Kepulauan Natuna ini sudah lahir sejak tahun 1999. Selanjutnya, untuk tema yang keempat, yaitu saham-saham internasional. Bursa saham atau bursa efek adalah pasar yang memiliki hubungan dengan pembelian atau penjualan sekuritas perusahaan yang telah terdaftar di bursa saham. Selain itu, dapat juga diartikan yakni merupakan kelompok yang mengatur dan menyiapkan sistem atau infrastruktur untuk menyatukan penawaran dan permintaan efek dari pihak lain dengan tujuan utamanya adalah untuk perdagangan efek di antara mereka. Sedangkan saham sendiri yang merupakan salah satu yang diperjualbelikan pada bursa saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Salah satu contoh bursa saham yaitu HSBC Hong Kong. Lahir dari sebuah gagasan sederhana bank lokal yang melayani kebutuhan internasional. HSBC diberi nama sesuai dengan tempat awal pendiriannya, yaitu Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, yang didirikan pada tahun 1865 untuk membiayai perdagangan yang sedang bertumbuh antara Eropa, India, dan Tiongkok. Pencetus gagasan di balik pendirian bank ini adalah Thomas Sutherland. Dia menyadari adanya kebutuhan yang cukup besar akan fasilitas perbankan lokal di Hong Kong dan pesisir Tiongkok. Sejak awal, pembiayaan perdagangan merupakan bisnis unggulan bank ini, baik lokal maupun internasional. Hingga pada abad ke-19, bank ini menjadi lembaga keuangan yang paling terkemuka di Asia. Selanjutnya, untuk tema yang kelima, yaitu IMF dan World Bank, OPEC, APEC, Uni Eropa, dan ASEAN. Yang pertama, yaitu Dana Moneter Internasional, DMI, atau dalam bahasa Inggris International Monetary Fund atau IMF, adalah organisasi internasional beranggotakan 189 negara yang bertujuan mempererat kerjasama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan, sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. Yang kedua, Bank Dunia. Bank Dunia adalah lembaga keuangan internasional yang memiliki perwakilan hampir di setiap negara, khususnya di negara-negara berkembang. Bank Dunia adalah lembaga keuangan internasional yang memberikan pinjaman ke negara-negara berkembang untuk permodalan. Organisasi Bank Dunia dibentuk untuk memerangi kemiskinan pada negara-negara pendapatan rendah dan menengah untuk memajukan perekonomian. Yang ketiga adalah OPEC. OPEC adalah sebuah organisasi dari negara pengekspor minyak yang terdiri dari 12 negara produsen minyak. Negara ini mengendalikan 61% ekspor minyak dunia dan memperhitungkan 80% dari cadangan minyak dunia. OPEC didirikan oleh 5 negara, yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela, dan terdaftar dengan PBB pada tanggal 6 November 1962. Yang keempat, APEC adalah sebuah organisasi lintas negara yang dianggotai oleh negara-negara sebagian besar memiliki garis ke Samudra Pasifik. Indonesia merupakan salah satu dari 12 pendiri organisasi APEC. Indonesia menjadi anggota APEC sejak pembentukannya pada 1989 dan telah memberikan berbagai kontribusi positif bagi perkembangan APEC. APEC turut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik.
dan kemajuan perekonomian secara global. Yang kelima, Uni Eropa merupakan salah satu kekuatan ekonomi di dunia yang memiliki hubungan perdagangan erat dengan Indonesia. Data dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia menunjukkan bahwa hingga tahun 2010 lalu, Uni Eropa secara konsisten merupakan kawasan tujuan ekspor Indonesia peringkat kedua, di bawah ekspor ke negara ASEAN. Dan yang keenam, Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama antara negara-negara di Asia Tenggara. Deklarasi ASEAN menyatakan bahwa maksud dan tujuan dari asosiasi adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan, untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan untuk tema yang terakhir yaitu mengenai devisa dan TKI, pandangan internasional terhadap bangsa Indonesia dalam kualitas SDM. Di sini ada 3 poin, yang itu pertama mengenai devisa. Devisa merupakan kumpulan mata uang asing yang berfungsi untuk membiayai berbagai transaksi perdagangan internasional. Dalam fungsinya sebagai pembayaran dapat terdiri dari valuta asing dan mata uang yang ditetapkan sebagai mata uang dunia. Mata uang tersebut diantaranya yaitu dolar Amerika Serikat, euro, yen, pound sterling, dolar Kanada, Switzerland franc, Prancis franc, DM Jerman, emas, dan surat berharga yang diperbolehkan dalam perdagangan internasional. Dalam penggunaannya, devisa diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1499 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan setiap orang laki-laki atau perempuan yang sedang dalam atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan nilai tambah produk domestik bruto atau PDB dibagi dengan jumlah penduduk yang bekerja untuk menghasilkan nilai tambah tersebut. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Dan poin terakhir yang ketiga yaitu sumber daya manusia atau SDM yang merupakan faktor penting dalam usaha mencapai kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Kualitas SDM ini tercermin dari tingkat pendidikan, produktivitas, dan tingkat kreativitas yang rendah. Rendahnya kualitas SDM ini berimplikasi pada rendahnya nilai upah dan eksploitasi tenaga kerja Indonesia atau TKI secara tidak manusiawi. Sedangkan kebutuhan ketenaga kerjaan di era global berupa tenaga kerja yang berkemampuan tinggi dengan spesialisasi tertentu ditambah dengan kemampuan bahasa asing dan etos kerja yang tinggi. Baiklah, mungkin itulah kesimpulan yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.